Halo, selamat datang teman-temanku, sobat-sobat kaum menengah dan kaum ke bawah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak mengenai sebuah fenomena yang sering kali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah dan ke bawah. Fenomena ini meskipun tidak selalu tampak jelas di permukaan, sebenarnya adalah jebakan yang bisa menggerogoti stabilitas finansial kita tanpa kita sadari. Saya ingin membahas mengenai jebakan finansial kaum menengah dan kaum ke bawah. Apa sih sebenarnya jebakan finansial itu? Jebakan finansial adalah pola-pola pengelolaan uang yang pada awalnya tampak wajar, bahkan kelihatan normal. Namun, seiring berjalannya waktu justru dapat memperburuk kondisi keuangan kita. Bagi banyak orang, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, jebakan ini seringkali tersembunyi dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap remeh-temeh dan tidak berbahaya. Oke, mari kita mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu gaya hidup konsumtif. Ini adalah jebakan yang sangat-sangat umum dan sayangnya sering dianggap sebagai cara untuk menunjukkan status sosial atau kesuksesan. Banyak dari kita yang merasa perlu membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren terbaru hanya untuk kelihatan berhasil di mata orang lain. Padahal barang-barang tersebut bukan investasi, tapi beban finansial yang gak perlu. Barang-barang mewah, gadget terbaru, pakaian branded, semua memang menyenangkan untuk dilihat dan dipakai, tapi apakah kita benar-benar membutuhkannya? Nah, disinilah masalahnya. Ketika kita mulai memprioritaskan penampilan di atas kebutuhan yang sesungguhnya, kita tuh sudah terjebak dalam lingkaran setan. Pengeluaran terus-terusan meningkat, sementara pendapatan tidak sebanding. Bahkan banyak dari kita yang kemudian beralih ke utang, kartu kredit, pinjol, untuk menutupi gaya hidup yang konsumtif. Dan disinilah jebakannya. Utang sudah menumpuk. Banyak di kelas menengah ke bawah terjebak dalam hutang yang tanpa sadar karena mereka tidak dapat membedakan antara yang mereka butuhkan dan apa yang hanya ingin mereka tampilkan. Kemudian ada jebakan kedua yang gak kalah besarnya, yaitu keterbatasan investasi. Kita ini seringkali merasa puas dengan tabungan yang ada di rekening bank. Kita pikir bahwa uang kita aman dan cukup untuk masa depan. Padahal kalau dipikir-pikir, dibandingkan dengan inflasi yang terus meningkat, uang yang hanya kita simpan dalam bank sebenarnya akan kehilangan daya belinya. Kaum menengah, kaum ke bawah seringkali merasa nyaman dengan gaya hidup yang aman dan menganggap bahwa menabung di bank atau membeli properti saja sudah cukup. Mereka jarang berpikir tentang investasi yang lebih menguntungkan, kayak contohnya reksadana, saham, atau investasi yang lebih modern, seperti kripto gitu. Padahal ya, semakin cepat kita memulai berinvestasi, semakin besar pula peluang kita untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada jebakan yang lebih halus tapi juga sangat mempengaruhi banyak orang, yaitu gaya hidup yang tidak fleksibel. Maksudnya apa, Bang? Banyak dari kita setelah memperoleh pendapatan yang stabil, merasa nyaman, akhirnya terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan banyak ruang untuk perubahan. Misalnya, kita memberi rumah dengan cicilan yang besar, membeli mobil dengan kredit, atau bahkan bergabung dalam langganan-langganan fasilitas yang ya nggak butuh-butuh amat lah, seperti Spotify, apa kek lah gitu, yang nggak penting. Pada awalnya ya dianggap wajar karena ini adalah bagian dari kebutuhan yang sudah ada dalam budaya kita. Namun, jika suatu saat ada krisis atau perubahan yang tidak kita duga, kita akan merasa terjebak dan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Nah, masalah lain yang sering dialami adalah kurangnya perencanaan.
untuk pensiun. Banyak sekali orang di kelas menengah yang merasa bahwa pensiun itu masih terlalu jauh, sehingga tidak merasa perlu untuk mempersiapkannya sekarang. Padahal semakin lama kita menunda perencanaan pensiun, semakin besar beban yang harus kita tanggung di masa depan. Pensiun bukanlah hal yang bisa diabaikan, karena hidup kita tidak akan berhenti pada usia 50 atau 60 tahun. Kita tetap perlu memiliki penghasilan untuk tetap bertahan hidup setelah tidak lagi bekerja. Pada akhirnya jebakan finansial ini bukanlah sesuatu yang langsung menghancurkan kita, tapi pada hal-hal kecil yang secara bertahap menggerogoti kemampuan kita untuk menumbuhkan kekayaan. Dan keinginan untuk tampak sukses membuat kita terlena, sementara kita tidak menyadari bahwa kita malah terperangkap dalam rutinitas yang justru membatasi kebebasan finansial kita. Nah, terus solusinya apa, Bang? Nah, jawabannya adalah kesadaran dan disiplin. Kita harus belajar untuk memilah dan memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Mengatur anggaran, menghindari utang yang konsumtif, berinvestasi sejak dini, dan memiliki rencana keuangan yang jangka panjang adalah langkah-langkah yang konkret yang bisa kita ambil. Keuangan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga kadang tentang bagaimana kita mengelola dan menumbuhkannya. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kesuksesan yang semu, yang palsu, hanya karena ingin terlihat lebih kaya atau lebih berhasil. Sebaliknya, mari kita fokus pada kebebasan finansial yang benar-benar sejati, yang hanya bisa dicapai dengan pengelolaan uang yang bijaksana. Nah, jadi seperti itu ya teman-temanku, sobat menengah dan sobat ke bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Sebarkan juga ke teman-teman kamu yang masih berada dalam kaum menengah dan kaum ke bawah. Mari merangkak bersama menjadi kaum atas. Terima kasih.